Selama bertahun-tahun, aliran sungai yang dulu lebar dan jernih perlahan berubah menjadi sempit dan dangkal. Deretan bangunan liar berdiri tanpa izin di atas bibir sungai, memakan badan sungai sedikit demi sedikit. Beton, besi, dan kayu menumpuk. Itu mengubah sungai menjadi selokan kecil yang tak lagi mampu menampung derasnya air hujan. Setiap musim hujan tiba, warga selalu was-was. Banjir datang tiba-tiba, merendam rumah dan jalanan. Air meluap karena tak punya ruang untuk mengalir. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi ancaman besar. Hingga akhirnya Gubernur Deddy Mulyadi turun langsung ke lokasi. Dengan langkah tegas dan tanpa kompromi, beliau memimpin normalisasi. Satu persatu bangunan liar dibongkar, dinding beton dirobohkan, suara mesin ekskavator menggema, disaksikan warga yang tak mampu menahan haru. Akhirnya sungai mereka kembali diperjuangkan. Dan ini kita sedang berada di galian. Lumayan banyak ya, itu sampai segini gedenya. Daerah sana itu guys, udah hancur semua ya. Oke, ini kita lagi ada di daerah Kumejing. Daerah ini hampir di bantaran sungainya itu terdiri bangunan liar atau bangun ya. Dan rata-rata di sini sudah dihuni sekitar puluhan tahun, ada yang udah sampai 70 tahun ya. Jadi baru saat ini dibongkar dan dibesarkan sungainya oleh Pak Deddy Mulyadi. Jadi dulu sungainya kecil sekali ya, sungainya kecil sekali. Semuanya sudah pasrah, ada yang sudah dibongkar secara mandiri dan ada juga yang rumahnya itu dibongkar oleh doser karena memang sudah pasrah. Karena kalau kita mau bongkar mandiri kan juga perlu biaya ya, untuk bayar tukang, terus juga puing-puingnya mau taruh di mana. Sedangkan kebanyakan warga sini itu tidak tujuan setelah ini dibongkar mau tinggal kemana ini belum tahu. Terus yang kedua juga korban bangunan liar ini kesulitan air bersih karena mayoritas di sini dapurnya udah pada rusak semua ya. Dapurnya rusak karena langsung menghadap pinggiran kali guys. Jadi kemarin dosernya itu untuk buat tanggul, kan di sini banjir ya. Di sini banjir. Jadi rata-rata dapurnya pada hancur semua. Dan mereka yang punya anak kecil sekolah itu mandinya di SPBU. Ini sedikit cerita buat teman-teman yang gimana keadaannya di daerah sini yang korban bangunan liar. Itu sebenarnya memang mereka susah ya, susah banget. Dari segi ekonomi kadang satu rumah diisi oleh 3-4 keluarga. Jadi teman-teman bisa bayangin satu rumah diisi oleh 3-4 keluarga dengan rumah yang sangat kecil sekali. Dan ini sepertinya ini kamar ya, kamarnya bagus banget ya. Ini udah hancur ya. Bangunan yang selama bertahun-tahun menguasai bantaran sungai itu akhirnya menerima akhir yang tak terelakkan. Besi-besi penyangga tercabut, atap seng terpelanting, dan puing-puing berserakan di tanah basah. Tidak ada lagi tempat bagi keserakahan yang mempersempit aliran sungai dan menyengsarakan warga sekitar. Di pinggir lokasi, warga menyaksikan dengan perampasan campur aduk antara lega dan haru. Mereka tahu hari itu menjadi titik balik perjuangan panjang melawan banjir yang tidak pernah mengenal waktu. Deddy Mulyadi menegaskan normalisasi sungai dijalankan tanpa kompromi. Ekskavator terus bergerak menghancurkan sisa-sisa bangunan liar yang selama ini menjadi biang masalah.
Apa yang dulu dibangun secara serampangan kini rata dengan tanah, memberi ruang kembali bagi sungai untuk bernafas. Akhirnya, aliran sungai kembali terbuka. Air mengalir bebas seakan merayakan kebebasannya yang telah lama dirampas. Hari itu dan hari ini sejarah ditulis, bangunan liar tumbang dan harapan bagi warga kembali yang berdiri tegak untuk menikmati. Warga sekitar hanya bisa menatap pasrah. Setiap musim hujan tiba, air meluap tak terbendung, masuk ke rumah hingga setinggi lutut. Barang berharga terendam, anak-anak harus tidur di tempat tinggi, dan setiap malam dipenuhi ketakutan. Mereka tahu penyebabnya, jelas sungai tak lagi mampu punya ruang untuk bernafas. Apa lah ngambil mangga itu ya. Banyak itu mangganya. Panen mangga, Bu? Iya. Kemarin tuh yang kata kali pertama yang udah matang-matang di atas. Manis, Bu ya? Ya manis mangga itu memang mangga apa namanya Indramayu. Tapi Bu dikasih nggak? Kasih baik kalau kita minta. Kemarin udah minta itu. Oh iya. Minta boleh baik. Udah diborongin mah. Udah diborongin? Oh. Sisanya. Ya. Sisanya. Apa yang ujung sana, Bu ya? Kebangetan badan segala ngakalin mangga dulu. Saya nggak pakai galah, susah kali, Bu ya. Pelan-pelan mau mindahin pohon, guys. Waduh, gila pohonnya besar banget. Bang Manurung mau taruh kemana ya pohonnya ya? Aduh, berhasil ya. Pohonnya berhasil dipindahin. Mau dinaikin lagi. Awas. Aduh. Wow, mau digeser lagi. Geser pelan-pelan ya, digeser pelan-pelan. Itu mau dilurusin ke situ ya, supaya nggak ganggu jalan. Itu pohon kemarin yang ada di sana, guys. Yang kemarin di video sebelumnya Bang Manurung motong pohon itu pakai ekskavator ya.
Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah support. Jangan lupa like video dari Cubek TV. Semoga bisa memberikan info yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini adalah kerja nyata dari Pak Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat, maju terus Pak Deddy Mulyadi.